Sementara itu pemirsa, tembok kolam penampungan air di Pondok Pesantren Gontor Magelang, Jawa Tengah ambrol dan menimpa puluhan santri. Akibatnya 4 santri meninggal dunia dan 25 santri lainnya terluka. Tembok kolam penampungan air di Pondok Modern Darussalam Gontor Magelang, Jawa Tengah ambrol dan menimpa puluhan santri. Ambrolnya tembok dipicu tanah longsor yang terjadi Jumat siang. Saat kejadian, para santri sedang mengantre untuk mandi. Naas mereka tertimpa reruntuhan tembok hingga terjebak puing-puing bangunan. Akibatnya 25 santri terluka dan 4 lainnya meninggal dunia. Untuk jumlah korban yang meninggal itu ada 4 dan 5 orang dinyatakan selamat. Untuk kendala yang kami hadapi karena cukup tebalnya fondasi yang menimpa tembok kamar mandi sehingga cukup mempersulit kami pada saat melakukan evakuasi, dan ditambah dengan adanya ruangan yang sangat sempit sehingga harus ekstra hati-hati karena struktur bangunan juga sangat labil. Evakuasi korban berlangsung hingga 13 jam. Kini para santri yang terluka menjalani perawatan di RSUD Merah Putih Magelang. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan Pak Basuki selaku Koordinator Basarnas Unit Siaga SAR Borobudur. Halo, selamat siang Pak Basuki. Selamat siang, Mas. Ya, sebelumnya terima kasih Bapak telah bergabung bersama kami di siang kali ini. Bapak, untuk sebelumnya Bapak, apakah proses evakuasi telah selesai dilakukan Bapak? Ya, untuk proses evakuasi sudah selesai kami lakukan tadi malam, tepatnya pukul 23.30. Terakhir berhasil kami evakuasi, dan setelah itu untuk operasi SAR kami nyatakan selesai dan dinyatakan tutup. Oke Bapak, ini terkait jumlah korban luka yang cukup banyak dan juga ada korban meninggal 4 orang Bapak. Apakah dapat dipastikan Bapak tidak ada korban yang mungkin masih terjebak hingga saat ini? Untuk jumlah korban yang tertimpa atau jumlah korban di jebolnya tembok penahan tandon air yang ada di pondok pesantren itu sudah kami pastikan dengan pihak pengelola pondok pesantren. Dan sudah kami konfirmasi ulang, ternyata memang sudah klop, jadi tidak ada nama ataupun santri yang menyatakan terbuka, sudah semuanya clear, semua sudah bisa pas dengan jumlah yang ada tadi itu pondok dan jumlah korban yang kami temukan di lapangan. Oke, baik Pak Basuki, selama proses evakuasi kemarin Pak Basuki, apakah tim Basarnas juga menemukan adanya indikasi jika ada akan mungkin terjadi bencana susulan di sana? Melihat dari lingkungan pada saat kami melaksanakan evakuasi sangat dimungkinkan terjadi susulan lagi karena kita lihat kondisi lingkungannya juga masih labil ya. Kan pada saat melakukan evakuasi pun kita melakukan antisipasi dengan menahan tembok yang jebol itu dengan memberikan tarikan sling untuk menahan dan mempermudah kami pada saat proses evakuasi. Kalau penilaian dari tim Basarnas sejak evakuasi kemarin Bapak hingga saat ini ditutup Bapak, kalau penilaian dari Anda kondisi keamanan di area saat ini seperti apa Bapak? Kalau untuk kondisi keamanan khususnya untuk kontur tanahnya ya, kami tidak bisa banyak karena ini kalau dilihat dari struktur tanahnya di sana memang dia berterasering dan di atas PKP kemarin itu memang ada aliran sungai dan kemungkinan ada bocoran aliran yang tidak sesuai dengan jalurnya yang sering membuat langgirnya kondisi tanah. Oke, kalau dari tim Basarnas sendiri Bapak, saran untuk pihak Ponpes Bapak apakah harus ditinggalkan atau pindah tempat lain atau seperti apa Bapak dari saran terbaik dari tim Basarnas sendiri untuk Ponpes? Untuk saran dari kami, kebetulan yang di bawah tandon itu kan memang ada kamar-kamar untuk santri ya. Untuk saran dari kami untuk bangunan itu sebisa mungkin dikosongkan dulu sambil menunggu kajian dari tim ahlinya
tentang kondisi tanah di sana bisa dimanfaatkan atau dibangun lagi ataupun akan harus dikosongkan. Oke, baik Bapak. Kalau dari lihat penyebabnya Bapak, apakah bisa diketahui Bapak untuk penyebab sementara, penyebab ambrolnya tembok tersebut? Kalau kita melihat kondisi yang di lapangan kemarin, jadi posisi bawah kolam itu tanahnya sudah tergerus ya, sehingga dari fondasi penahan kolam itu, tembok sampingnya itu tidak kuat dan akhirnya ambrol menimpa bangunan yang ada di bawahnya, yaitu di kamar mandi. Kalau sejauh kemarin Bapak evakuasi yang telah dilakukan, kesulitannya apa saja Bapak Basuki? Untuk kesulitan yang kami hadapi, yang pertama adalah ruangan yang sempit ya, ruangan yang sempit sehingga Oke, Bapak. membatasi ruang gerak kami. Oke, ini penggerusan tanah yang telah terjadi, ini kan mungkin tidak selalu tepat di saat yang sama Bapak, dan ada bertahap mungkin ya Bapak ya. Mungkin Bapak bisa memberikan himbauan juga kepada seluruh mungkin bangunan yang mungkin melihat tanah tergerus, apa yang harus dilakukan Bapak? Ya, jadi bagi masyarakat ketika melihat adanya aliran air yang tidak sebagaimana mestinya ya, yang tidak ada rembusan-rembusan dan tentunya ada peningkatan debit di aliran itu yang tidak wajar, maka kita harus waspada, dan apalagi dengan ditambah dengan mungkin ada tanda-tanda lain seperti ada retakan-retakan tanah, itu kita harus lebih waspada, harus bisa mungkin menghindari area-area tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang lain. Ya, terakhir Bapak Basuki apakah mengetahui informasi mengenai korban luka hingga saat ini seperti apa Bapak kondisinya? Untuk keseluruhan korban, jadi kami dari Basarnas dan tim SAR gabungan setelah korban kita evakuasi, kita bawa ke rumah sakit dan sudah kita serahkan ke pihak pondok ya. Jadi untuk kondisi seperti apa saat ini mereka, kami tidak memantau lagi karena sudah kami silakan ke pihak pondok. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Basuki selaku Koordinator Basarnas Unit Siaga SAR Borobudur. Terima kasih telah berbagi informasi bersama kami di sini. Terima kasih Pak. Selamat bertugas kembali.